Hari-hari di rumah Reza kini semakin berbeda sejak Mirsa mulai sering hadir. Suasana yang tadinya penuh kecemasan perlahan berubah menjadi lebih hangat. Aurel yang dulu kerap murung kini lebih banyak tersenyum. Anak itu menemukan kenyamanan baru, seolah ada ikatan tak terlihat yang menyatukan dirinya dengan Mirsa. Setiap sentuhan lembut, setiap dekapan penuh kasih membuat Aurel seperti kembali merasakan hangatnya seorang ibu. Reza yang selama ini selalu berjuang sendiri demi kebahagiaan Aurel kini menyaksikan semua itu dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Tatapannya seringkali terhenti lama pada pemandangan sederhana. Mirsa menemani Aurel belajar, menyuapinya dengan sabar atau sekadar duduk mendengarkan celoteh polos sang anak. Dari sudut pandang Reza, itu lebih dari sekadar perhatian. Itu adalah kasih sayang yang tulus, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Dalam hatinya perlahan tumbuh harapan baru. Ia mulai membayangkan masa depan di mana Aurel bisa memiliki seorang ibu sambung yang benar-benar menyayangi, bukan sekadar menggantikan peran. Dan dalam imajinasi itu, wajah yang selalu muncul hanyalah Mirsa. Setiap kali bayangan itu datang, ada rasa hangat sekaligus ragu yang menghampiri. Hangat karena mungkin ia bisa kembali merasakan keluarga yang utuh. Ragu karena ia belum tahu apakah perasaannya tepat untuk diungkapkan atau justru hanya akan menambah beban bagi Mirsa yang masih bergulat dengan masa lalunya. Reza memilih untuk menyimpan semua itu diam-diam. Ia menunjukkan rasa perhatiannya melalui hal-hal kecil, memastikan Mirsa tidak kekurangan, memberikan rasa aman ketika Mirsa menghadapi masalah, dan diam-diam menjaga agar Mirsa tidak disakiti orang lain. Ia tidak berani langsung mengungkapkan, karena ia tahu Mirsa masih memiliki luka yang dalam, terutama tentang Radit dan anaknya yang lama tidak terurus. Namun di balik semua kebahagiaan kecil itu, ada sosok yang hatinya terbakar oleh cemburu. Ranti yang selama ini menyimpan rasa terhadap Reza tidak bisa menerima kenyataan bahwa pria yang ia dambakan justru menunjukkan perhatian lebih kepada Mirsa. Apalagi Mirsa bukan siapa-siapa, hanya perempuan sederhana dengan masa lalu penuh noda yang dianggap Ranti tidak layak berdiri sejajar dengan Reza. Setiap kali Ranti melihat Reza tersenyum saat bersama Mirsa, hatinya seakan diremas. Ia tahu benar tatapan mata Reza hangat, penuh rasa dan berbeda dari tatapan yang diberikan kepada siapapun. Ranti tidak butuh bukti lebih jauh untuk menyadari bahwa benih cinta mulai tumbuh di hati kakak iparnya itu. Kecemburuan itu perlahan berubah menjadi amarah. Ranti merasa seolah posisinya direbut begitu saja. Selama ini ia percaya bahwa hanya dirinya yang pantas berada di sisi Reza, bukan Mirsa yang datang tiba-tiba. Ia meyakinkan dirinya bahwa Mirsa hanyalah ancaman penghalang yang harus disingkirkan. Pikiran itu membuat Ranti semakin gelisah, semakin terobsesi hingga mulai merancang cara-cara untuk membuat Mirsa jatuh di mata Reza. Sementara itu, Mirsa sendiri masih terjebak dalam pusaran perasaan yang rumit. Ia tidak sepenuhnya menyadari bahwa dirinya kini menjadi pusat dari dua perasaan yang bertolak belakang. Yang ia tahu, Aurel sudah seperti anaknya sendiri dan ia ingin memberikan kasih sayang tanpa batas. Namun jauh di dalam dirinya ada kegamangan, masa lalu yang belum selesai, bayangan Radit yang masih ia cari, dan kenyataan bahwa kehidupannya di Jakarta penuh dengan jebakan dan ujian. Kehadiran Mirsa kini telah menjadi titik pusat perubahan. Bagi Reza, ia adalah harapan baru. Bagi Aurel, ia adalah sosok pengganti kasih sayang seorang ibu. Namun bagi Ranti, ia adalah musuh yang harus disingkirkan. Benang-benang takdir mulai terjalin semakin rapat, dan setiap langkah ke depan hanya akan membawa mereka semua pada titik benturan yang tak terelakkan.
Bagi Mirsa, perjalanan hidupnya sudah penuh dengan luka. Ia pernah berkorban demi Radit, suaminya yang dulu ia cintai sepenuh hati, bahkan rela menanggung hukuman berat di penjara. Kenangan itu tidak mudah hilang, apalagi Radit kini mulai menunjukkan penyesalan dan kembali mencari dirinya. Ada bagian dalam hati Mirsa yang masih mengingat Radit sebagai lelaki yang dulu pernah menjadi tumpuan harapan. Namun, kenyataan juga tak bisa ia pungkiri, 7 tahun waktu yang hilang telah merubah segalanya. Radit kini bukan lagi pria yang sama ia terikat dengan Karina, berada dalam tekanan keluarga besar yang penuh ancaman. Wajah Mirsa, tatapan matanya yang penuh luka namun tetap lembut, terus terbayang di benaknya. Malam-malam, Radit berubah menjadi panjang. Ia duduk termenung di ruang kerja, lampu redup menyala, sedangkan tumpukan dokumen di depannya sama sekali tak tersentuh. Bayangan masa lalu bersama Mirsa selalu datang membawa rasa rindu sekaligus sesal yang menghimpit dadanya. Di sisi lain, rumah tangganya bersama Karina semakin dingin. Karina sibuk dengan dunianya sendiri, sementara ayah Karina masih terus mengawasi pergerakan Radit dengan ancaman halus. Radit sadar, langkahnya terbatas. Tapi semakin ia menahan diri, semakin kuat dorongan dalam hatinya untuk mencari Mirsa, perempuan yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Dengan diam-diam, Radit mulai melakukan pencarian. Ia menelusuri jalan-jalan Jakarta yang asing, menyinggahi pasar tradisional, hingga bertanya kepada para pedagang dan tukang ojek yang mangkal di terminal. Foto lama Mirsa yang tersimpan di ponselnya menjadi satu-satunya petunjuk yang ia tunjukkan. Sebagian besar orang menggeleng, tetapi ada beberapa yang mengaku pernah melihat perempuan yang mirip dengan foto itu. Radit pun semakin gelisah, langkahnya menjadi terburu-buru, wajahnya dipenuhi keringat meski malam semakin larut. Ia berkeliling dari satu kawasan ke kawasan lain, melewati gang sempit dan perumahan sederhana. Di setiap sudut jalan, ia berharap tiba-tiba bisa menemukan sosok Mirsa yang sedang berjalan atau sekadar melintas. Namun, harapan itu selalu berakhir sia-sia.